Alkisah, ada sebuah keluarga nelayan di suatu daerah di Kalimantan Selatan. Mereka hidup bahagia dengan satu orang anak. Setiap harinya, kedua orang tuanya berangkat kerja menangkap ikan di sungai dengan cara memasang perangkap ikan berupa tangguk besar. Pada suatu hari, mereka pergi ke sebuah sungai. Bu, ayo berangkat. Iya Pak, sebentar. Nak, Ibu dan Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Pesan sang ibu kepada anak sematawayang mereka. Ya, mereka memang tak pernah mengajak mereka dalam bekerja. Biasanya, si anak disuruh tinggal di rumah sendirian sambil membersihkan rumah. Dan akhirnya, ibu dan bapaknya pun berangkat. Sesampainya di sana, sang suami langsung memasang tangguk ke sungai. Setelah selesai memasang, sang suami pun berkata, "Bu, tangguk sudah ibu pasang, sudah bapak pasang. Kita tunggu dulu ikannya ya," kata sang suami setelah memasukkan tangguk ke sungai. Sambil menunggu, keduanya menyantap bekal yang telah disiapkan untuk mengganjal perut. Sudah berjam-jam mereka menunggu, tetapi tangguk itu masih kosong. Dengan sabar, mereka memeriksa setiap jam, tapi hasilnya tetap saja nihil. Karena putus asa, mereka memutuskan untuk pulang. Ketika tangguk diangkat, sebutir telur raksasa pun tersangkut di dalamnya. Mereka pun heran dan sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat telur sebesar itu. Karena ketakutan, mereka melempar telur itu ke sungai. Anehnya, telur itu kembali lagi ke tangguk mereka. Hal ini terjadi terus-menerus. Dan sang ayah pun berucap, "Bu, kupikir telur ini harus kita bawa pulang. Mungkin ini rezeki kita," kata sang suami. Sang istri pun hanya bisa mengangguk, dan mereka pun pulang membawa telurnya. Sesampainya di rumah, sang istri segera merebus telur itu. Setelah matang, ia memanggil suaminya untuk makan. "Pak, ini telurnya sudah masak, ayo kita makan bersama," kata sang ibu untuk memanggil ayahnya segera makan. Sang ibu pun berucap lagi, "Sisakan sedikit untuk anak kita ya," kata sang ibu. Karena anaknya yang sedang tertidur pulas karena kelelahan menunggu mereka, sang istri tak tega untuk membangunkannya. Suami istri itu pun makan dengan lahapnya. Telur itu terasa sangat enak. Tak terasa, nasi di bakul pun nyaris habis. Setelah selesai makan, mereka kekenyangan. Tiba-tiba ada kejadian yang sangat aneh terjadi. Pasangan itu berubah menjadi seekor naga yang besar. Perlahan-lahan kulit mereka ditumbuhi sisik. Gigi mereka menjadi runcing, dan mereka melihat ekor. Mereka heran dan bingung, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan. "Tolong!" Begitulah teriak anak mereka. Ketakutan
kala terbangun dari tidurnya, dikarenakan melihat 2 ekor naga di depannya. Dan kedua naga itu berusaha menenangkan anaknya. Mereka menjilati pipinya dan juga menghiburnya. Setelah agak tenang, mereka menjelaskan siapa mereka dan kejadian yang menimpa mereka. Ibunya yang telah menjadi naga pun berkata, "Anakku, jangan makan sisa telur itu yang ada di piring, nak. Maka engkau akan berubah menjadi naga seperti kami." Begitulah kata sang ibu. Dan sang ayah pun berkata, "Nak, mungkin ini sudah takdir kami. Memang dulu kami pernah mendengar bahwa siapapun yang memakan telur naga putih akan berubah menjadi naga." Lanjut sang ayah. Sang kedua naga pun langsung keluar. Kedua naga itu langsung menuju ke arah sungai, tempat mereka menemukan telur naga tadi. Mereka pergi ke sungai itu bertekad akan bertempur melawan naga putih. Mereka pergi ke sungai itu karena bertekad akan bertempur melawan naga putih yang telah mengubah wujud mereka. Sebelum mereka bertarung, sang ayah berkata, "Anakku, amatilah sungai ini. Jika permukaannya berwarna merah, maka kami kalah dalam pertempuran itu. Dan jika pun sungai itu berwarna putih, maka naga putih itu berhasil kami kalahkan." Pesan sang ayah sebelum meninggalkan anaknya. Setelah orang tuanya pergi ke dalam sungai, si anak duduk termenung. Ia sangat sedih. Ia mengunjungi setiap hari sungai itu untuk melihat keadaan sungai itu. Namun, tidak ada hasil. Suatu hari, dalam keadaan gerimis, ia duduk termenung di tepi sungai. Saat itu langit dihiasi pelangi warna-warni. Tampak olehnya permukaan warna putih seperti darah putih. Sesungguh senang hatinya. Air sungai berarti orang tuanya telah memenangkan pertempuran melawan naga putih. Sang anak pun berdoa, "Ya Tuhan, ayahku dan ibuku telah berhasil mengalahkan naga putih. Tolong kembalikanlah wujudnya menjadi manusia biasa. Amin." Setelah berdoa, ia memutuskan untuk pulang ke rumah menunggu kedua orang tuanya. Tetapi orang tuanya tak pernah kembali. Ia sangat putus asa dan sedih. Dan sejak itu dia hidup sendiri. Dan anak itu menyebut sungai itu dengan nama Lok Sinaga atau Lok Lua, yang berarti sungai naga. Terima kasih.